Ini makhluk khaisuk, makhluk yang banyak menahan. Nah, orang-orang yang stres, depresi harus dibaca Al-Quran itu karena akan memberikan manfaat besar terhadap organ tubuhnya, terutama hipotalamus di otaknya. Maka ketika huruf-huruf yang ditahan suara seperti guna a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, itu salah satu surat yang bisa tadi memperkuat keyakinan kita melawan sihir, ya. Dan itu memperkuat cara kerja imun sistem tubuh kita. Karena ketika paru-parunya bagus, maka imun sistem kita akan bagus. Coba kita lihat di lidah. Lidah berhubungan dengan organ mana? Semua dengan organ, ya, lidah itu. Yang belakang dengan ginjal. Huruf yang belakang tadi apa kira-kira? Huruf hol. Huruf hol itu apa? Ho. Kalau dipikir huruf do itu berhubungan dengan liver. Walau dolim, bukan walau dolim, bukan mana, tapi dipikir do-nya. Walau dolim. Kalau depan itu lisan tadi, ini lisan, ya. Ini lisan berhubungan dengan jantung, kan, ya. Huruf-huruf lisan. Kalau ini makhrajnya bagus, insya Allah akan memberikan efek terhadap bacaan. Maka secara sains ilmu baca Quran itu ilmu yang luar biasa, tidak ada di agama lain kan seperti ini, dikaji semendalam. Ya. Jadi kalau kita baca Quran yang bagus, insya Allah akan memberikan efek yang luar biasa, terutama akan menekan batin kita, tenang. Kebanyakan penyakit sekarang itu adalah penyakit stres dan depresi atau penyakit emosional. Penyakit emosional itu maka harus banyak-banyak baca Al-Quran. Jadi kalau ada masalah balik ke Al-Quran. Jangan nyanyi, jangan karaoke, Al-Quran, mesti Al-Quran dan kajian. Maka insya Allah akan Allah berikan pertolongan. Ini huruf yang banyak keluar dari lidah, luar biasa, masya Allah, ya. Huruf do di samping, huruf ja, sya, ya, ro, na, la, o dan ya. Kalau itu hurufnya itbaq, terbuka. Ya. Kalau ka ini seperti hamas, seperti kakek, ya. Ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu, beda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Masih syirat. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang berkata dasmo, banyak mas beli dasmo, jangan pakai tulis di grup gitu. Kalau to lengket di langit-langit, ya. Ihdinas siratal mustaqim, lengket di langit-langit. Belajarnya ini seumur hidup, ya, sampai bisa, insya Allah. Proses terus, ya. Dalam penelitian analisis tong yang diteliti oleh puluhan profesor di abad ini, para peneliti mengambil kesimpulan bahwa setiap apa yang kita ucapkan maka akan memberikan signaling terhadap organ tubuh kita. Oleh karena itu, pantas saja Rasulullah SAW bersabda, berkatalah dengan baik atau ya, karena ada yang samping terhadap organ kita, ya. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah disebutkan, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Jika dia mampu berkata baik, ya, maka lebih baik
baik lebih baik karena lebih selamat. Hati-hati dalam berkata, sebab setiap perkataan adalah dosa. Makanya banyak istighfar ya. Ini contoh ya, kalau kita makhrajnya bagus, satu huruf kalau dibaca 10 hasanah. Selain dari pahala hasanah meliputi segala yang Allah kurniakan kepada kehidupan, rezeki, kesejahteraan, ilmu dan lain-lain. Berapa huruf yang terdapat di dalam Al-Fatihah? Ada 139. Berapa kali bacaan Al-Fatihah yang wajib kita baca sehari semalam? Ada 17. Satu hari sama dengan 139 kali 17 kali 10, 23.630 hasanah. Bayangkan berapa lama Anda hidup di dunia ini. Kalau betul baca, insya Allah ini akan pahala yang luar biasa dan memberikan kontribusi terhadap tubuh kita ya. Ketika huruf Al-Quran diucapkan dengan benar, maka ia akan mengeluarkan signal atau neurotransmitter. Kalau dalam bahasa medisnya senyawa kimia. Tubuh membawa pesan. Jadi dari hipotalamus dia kasih pesan, berikan hormon pada tubuh kita. Karena tubuh kita cerdas, dia akan memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak dalam tubuh kita. Sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Di surat ini cara kerja bagaimana Al-Quran dibaca dan akan memperbaiki cara kerja Al-Quran. Bahkan satu penelitian orang yang baca Al-Quran itu bisa memperbaiki darah yang kental atau kolesterol yang bermasalah, jantung pembuluh yang bermasalah bisa baik lagi karena izin Allah. Dengan tadi prosesnya memperbaiki bacaan dan kontinu setiap hari bacaan. Ada juga untuk kalau membuat Al-Quran biasanya setiap 2 jam 10 menit baca Quran. 2 jam 10 menit, terus 2 jam 10 menit. Yang mengikuti sirkadian jam kerja organ. Jadi 10 menit baca Quran, 2 jam, contoh jam 6 berarti jam 8 baca 10 menit. Jam 8 itu jam 10 menit. Ketemu lagi jam 12 setelah sholat 10 menit terus ya. Itu bisa memperbaiki cara kerja organ yang rusak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia berkata yang baik atau yang perlu diingat ya. Kalau tidak ada obrolan yang lebih baik baca Quran. Di sana di Timur Tengah itu ada yang di mobil baca Quran, di jalan baca Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai bacaan yang favorit, menyenangkan. Kita mah sisa waktu di sana. Paling juga Ramadan musim baca Quran. Ramadan sebentar lagi ya, 70 hari lagi. Nah, biasanya musim baca Quran. Setelah itu musimnya tidak ada. Harusnya baca Quran sebagai kebutuhan. Oleh kalau kita paham dari hasil penelitian ini, di signal itu adalah proses pertukaran sinyal antara komponen senyawa kimia. Jadi setiap hari itu ada pertukaran pergantian sel dalam tubuh kita. Ada emosi, pola makan yang baik atau buruk masuk ke dalam tubuh kita, pergantian seterusnya, sehingga sel regenerasi dengan cepat atau tidaknya dibantu dengan suara Al-Quran. Ini juga komunikasi antara sel di dalam tubuh kita. Sel itu berkomunikasi dalam tubuh kita, ngobrol, cerita ngobrol. Ya, cuman bahasanya bahasa sel. Di dalam tubuh kita tuh sebenarnya setiap sel itu dia bertasbih. Maka di dalam Al-Quran itu billahi ma fis samawati wa ma fil ard, semua bentuk dunia ini itu bertasbih. Ya, baik tanaman itu ada penelitian yang di barat itu tanaman itu seperti mengeluarkan suara. Dari teliti suara kayak dikasih alat mikrosistem yang kecil yang sensitif dengan suara. Ada suara ditranslate ternyata lafaz Allah Subhanallah. Itu tumbuhan dalam tubuh kita juga ada suara. Ini menurut beliau dalam tubuh kita mengeluarkan suara. Cuman yang tahunya di dalam yang memahami suara itu hanya suara orang Islam, karena sudah ada termaktub dalam Al-Quran. Semua
di dunia itu bertasbih. Angin, semua bertasbih. Udara. Kemudian makanya tidak boleh menjelekan cuaca, tidak boleh menjelekan angin, tidak menghargai hujan, tidak menjelekan seterusnya. Karena mereka juga ada suara-suaranya. Cuman harus dengan alat yang secanggih mungkin. Tapi kalau dari binatang, kemudian pepohonan sudah ada. Jadi tandalkan keluar suaranya, ditranslate ternyata suaranya suara tasbih. Ini profesor yang walaupun dia tidak Islam, tapi hasil penelitiannya manfaat buat orang Islam. Jadi di dalam tubuh kita semua bersuara kecuali sel kanker yang jahat tidak bersuara. Dia bisa cloning. Makanya untuk membunuh sel kanker itu tadi dengan baca Quran, maka akan berbanyak sel baiknya untuk memerangi sel kanker. Hanya sel kanker saja yang tidak terlihat ada suara. Namun sel ini lebih cepat dalam berkembangnya, apalagi dalam tubuh yang lembab. Lembab itu orang yang jarang olahraga lembab. Ya, jadi tubuh itu dilarang lembab. Karena dunia ini berputar setiap hari, maka tubuh kita harus bergerak juga, tidak boleh mager, malas ya. Tapi seburuk-buruknya orang Islam itu masih ada gerak ketika sholat. Maka sholatnya harus kemari. Kemarinan, cungkrik-cungkrik sholatnya. Jadi luruskan tulangnya itu, kalau dalam ilmu sains itu kalau luruskan itu dia memberikan darah mengalir ke otak. Tulang-tulang terus lurus masuk kepada ruas otak. Sujud juga nyantai, nunggu sudah makan kereta api, jika katanya kereta api, wah cungkrik-cungkrik, dia berdagang sebelah cokan. Jadi suatu nyantai dari mata nyantai bacaannya, kalau sendiri ya boleh. Kalau baik ini silakan, atau yang lain yang kalau yang berjamaah yang pendek boleh, terserah. Tapi nyantai baca, pahami bacaan Quran, baca sholatnya dalam hati, pahami yang dibacakan, itu akan memberikan efek yang luar biasa, bisa menikmati sholatnya. Jadi sholatnya mau buru-buru, mau apa ya beres baik, karena ternyata sholatnya yang beres rata-rata ya, penyakit umum. Sholatnya yang beres beres. Hiji diganggu ku setan, masuk aliran setan ya. Setan itu diberikan kuasa Allah, masuk aliran darah. Yang kedua tadi hawa nafsu kita ingin buru-buru untuk masak, gara-gara masak kerja. Padahal ketemu dengan pemilik pencipta kita, harus nyantai sholat, nikmati sholat. Dan itu akan memberikan efek luar biasa. Sistem saraf kita meregangkan, kemudian otak kita di-refresh, jantung kita di-rejuvenate. Apalagi sholat zuhur itu salah satu yang mengistirahatkan jantung. Jadi kalau orang yang tidak sholat zuhur itu salah satu kerja jantungnya ritmenya cepat. Ya. Jadi banyak penyakit jantung yang tadi mungkin karena lalai sholat zuhur. Kalau sistem paru-paru dan detoksifikasi biasanya sholat malam. Kalau nanti mau menghilangkan racun dalam tubuh, bahwa sholat malam. Bukan saya perintahkan sholat untuk buat racun, bukan. Ini manfaat atau faidah. Ya. Jangan dinilai bahwa sholat kita untuk sehat, bukan. Itu niat yang sangat buruk, niat yang buruk yang tidak akan pernah baik. Ya. Niatkan sholat karena Allah, tapi efek dari sholat itu para peneliti itu manfaatnya luar biasa. Pak, orang Islam itu sebenarnya dicemburui oleh mereka. Cuma karena hidayahnya milik Allah, jadi mereka susah masuk Islam. Walaupun ini tukang peneliti yang luar biasa, tapi susah masuk Islam karena tadi hidayah itu dari Allah. Maka kita yang punya hidayah kita harus mendapat. Bisa saja kita dikeluarkan dari Islam, bisa. Sebagaimana orang-orang mu'alaf masuk Islam, bisa orang Islam